Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita berbincang mengenai hal-hal penting yang harus teman-teman semuanya pertimbangkan di seleksi CASN 2024 ini. Pada kesempatan hari ini, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti seleksi CASN 2024 ini yang jumlah formasinya paling besar ya dalam 10 tahun terakhir. Beberapa hal penting yang perlu teman-teman pertimbangkan, salah satunya yang pertama yaitu teman-teman harus milih CPNS atau P3K nih. Di tahun anggaran 2024 ini memang rencananya ada seleksi CPNS ya yang sudah mulai di tanggal 20 Agustus besok dan kemudian baru diikuti oleh seleksi P3K. Banyak nih dari teman-teman yang karena ini bukaan CPNS, ya udah kita daftar dulu nih CPNS. Nanti kalau semuanya nggak keterima, daftar lagi nih di P3K. Tetapi perlu teman-teman ketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024, ada beberapa hal yang teman-teman harus garis bawahi ya, bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Jadi untuk pengadaan CPNS dan P3K ini masih dalam rentang satu periode tahun anggaran, yaitu periode tahun anggaran 2024. Jadi, intinya satu NIK hanya dapat mendaftar satu formasi dalam satu periode tahun anggaran. Jadi, teman-teman harus memilih apakah memilih untuk mendaftar CPNS atau mendaftar P3K. Kalau teman-teman sudah melakukan pendaftaran pada CPNS sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 ya. Jadi teman-teman NIK-nya itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mendaftar P3K. Jadi harus dipertimbangkan secara matang. Untuk persyaratan pelamar, ini masih di Permen Pan-RB terbaru ya, yang di nomor 6 tahun 2024 ini, di pasal 23. Jadi setiap warga negara Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS, kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu yang sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti dokter spesialis dan sebagainya. Kemudian, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian NKRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
dan terlibat politik praktis. Dan yang ketujuh yaitu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan juga persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian nih, apakah pada tahun ini kan sudah ramai ya diperbincangkan, apakah P3K itu bisa mendaftar CPNS tanpa harus mengundurkan diri? Menurut Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ini, dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Jadi, teman-teman P3K yang sudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dapat melamar pada CPNS maupun P3K dengan formasi yang lain atau di tempat yang lain ya. Biasanya kan ada yang pakai ijazah D3 menjadi D4 seperti itu, tapi itu nanti harus tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman P3K masih di bawah umur 35 tahun dan mau mendaftar CPNS, itu juga bisa tanpa harus mengundurkan diri. Syaratnya apa? Syaratnya, selain telah memenuhi minimal 1 tahun bekerja, teman-teman harus mendapat izin dari PPK atau PYB instansi teman-teman semuanya. Jadi harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaiannya. Masalah boleh tidaknya atau mendapat izin atau tidaknya itu kembali ke instansi masing-masing. Kemudian, kapan pelaksanaan P3K 2024? Berdasarkan berita dari menpan.go.id ya, rekrutmen calon CPNS kan ini udah jelas ya, mulai tanggal 20 Agustus. Nah, kemudian dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang kini dalam proses verifikasi. Sumbernya dari menpan.go.id. Pertanyaan yang sering muncul nih selanjutnya, apakah P3K dibuka untuk umum? Sampai sekarang memang saya belum mendapatkan info resmi yang valid. Walaupun ada berita-berita internal gitu ya, tapi maksudnya belum ada berita resmi ya itu terjamin kevalidannya. Tetapi kalau kita mengacu lagi nih, ini dari berita di websitenya Menpan ya, ini tuh ada kata-kata seperti ini teman-teman. Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen P3K untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang kini dalam proses verifikasi. Ya, jadi ada seperti itu. Tapi kembali lagi sih, memang sampai sekarang belum ada info resmi yang valid. Tapi untuk teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah, itu memang lebih direkomendasikan untuk mendaftar P3K dengan syarat teman-teman harus kembali ya memastikan ke
instansi teman-teman harus aktif mencari informasi sendiri ke BKD teman-teman. Apakah sekiranya nanti ada formasi, apakah formasinya yang jabatan teman-teman itu dibuka atau sebagainya. Pokoknya teman-teman silahkan aktif mencari informasi sendiri. Karena ini ya, kan kita CPNS dulu, baru pembukaan P3K. Sehingga teman-teman itu yakin gitu loh, teman-teman tuh mau mendaftar yang mana, apakah mau mendaftar yang CPNS atau yang P3K. Namun ya, dalam konferensi pers Menpan RB tentang progres pengadaan ASN, yang disampaikan bahwa amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer itu selambat-lambatnya dilaksanakan pada Desember 2024. Nah, siapa sih yang akan mendapatkan jaminan untuk diselesaikan? Yaitu adalah mereka yang bisa dituntaskan di Desember 2024 itu adalah mereka yang terdaftar di database BKN tahun 2022. Itu berdasarkan konferensi pers dari Menpan RB. Ya, jadi beberapa poin-poin yang telah aku sampaikan tadi bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk memantapkan diri apakah mendaftar CPNS atau mendaftar di P3K. Kalau minimal harus bekerja berapa lama seperti itu ya, memang juknisnya itu belum keluar secara resmi, belum ada ya sekiranya persyaratan minimal tahun bekerja ataukah gimana teman-teman yang udah bekerja tapi belum masuk di database BKN, yaitu teman-teman silakan konfirmasi kembali ke instansi teman-teman masing-masing. Langkah selanjutnya nih, kalau teman-teman udah memilih, oh ya udahlah karena ini aku fresh graduate, terus tidak mengabdi di instansi pemerintah, aku ikut seleksi CPNS aja. Gimana sih alur seleksi dari CPNS? Perlu teman-teman ketahui, alur seleksi CPNS itu, yang pertama itu teman-teman akan melalui tahapan seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi ini teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman akan menghadapi seleksi kompetensi dasar atau SKD, di mana SKD ini ada 3 tes ya, yaitu TKP, TIU, dan TWK. Setelah teman-teman melalui tahapan itu, nah teman-teman harus passing grade nih, nilainya itu harus memenuhi nilai ambang batas di SKD dan nanti akan di-ranking. Setelah di-ranking, diambil 3 kali formasi untuk mengikuti tahapan SKB. Namun, untuk bobot total nilai akhirnya nanti, SKD itu akan mendapatkan bobot 40%. Sedangkan bobot total yang besar 60%-nya itu nanti adalah milik seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB ini akan sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing ya. Walaupun biasanya itu nanti ada kesehatan umum dan kesehatan khusus. Kalau kesehatan umum memang kisi-kisinya tuh tiap tahun berbeda. Kadang dulu tuh ada yang nawacita, RPJMN kesehatan, kemudian tentang undang-undang kesehatan dan sebagainya. Kalau yang kompetensi khusus ini sesuai dengan keahlian teman-teman ATLM, nah itu di situ. Ini adalah nilai ambang batas SKD di pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Ya,
Untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus wilayah Kalimantan, ini nilai ambang batas untuk tes TBK yaitu 65, untuk tes TIU yaitu 80, dan untuk TKP yaitu 166. Sehingga nilai kumulatifnya semuanya ini adalah 311. Dan nilai ambang batas untuk formasi Kamlot dan diaspora untuk TIU-nya yaitu 85 ya. Kalau yang kebutuhan umum itu 80, kalau yang Kamlot diaspora itu 85. Dan untuk kebutuhan khusus disabilitas, putra-putri Papua dan daerah tertinggal, ini untuk nilai TUI-nya, yang lainnya harusnya 80, ini cukup 60 saja, teman-teman bisa lulus passing grade. Apakah di bimbel saya ya, di bimbel Kak Siti Khotimah ya, ada bimbingan untuk SKD CPNS? Belum ada ya teman-teman. Sejauh ini kami masih fokus untuk kompetensi teknik bagi teman-teman ATLM. Tapi kami akan memberikan ada banyak sekali materi-materi SKD CPNS, mulai dari rangkuman per materi sampai contoh-contoh soalnya itu puluhan banyak banget. Nah, itu kita akan berikan free kepada teman-teman semua yang mengikuti intensif di SKB ATLM. Bagi teman-teman yang akhirnya memilih nih untuk memilih P3K, bagaimana sih alur seleksinya? Seleksi admin P3K ini lebih sederhana ya. Kalau di CPNS itu kan harus 3 tahapan. Setelah SKB, ada beberapa, mungkin kalau yang instansi daerah itu cukup dengan SKB CAT saja. Tetapi kalau di instansi pusat mungkin ada yang minta tambahan psikotes, kemudian ada seperti moderasi beragama, dan persyaratan SKB tambahan yang lain ya. Kalau di alur seleksi P3K, memang ini hanya seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya ini meliputi apa aja, yaitu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya, yang semuanya ini ada di CAT. Tapi bagi teman-teman yang biasanya di instansi pusat, mungkin kalau ada tambahan ya di seleksi kompetensi tambahan. Kalau di Kementerian Agama itu tahun lalu ada moderasi beragama. Kalau di instansi yang lain mungkin ada tahapan wawancara seperti itu. Nah, apa aja sih untuk program intensif SKB ATLM 2024 ini, fasilitas apa aja yang teman-teman dapatin? Yaitu free puluhan rangkuman materi SKD CPNS ya, dan juga contoh-contoh soalnya. Kemudian ada e-book materi ATLM 70 lebih yang teman-teman bisa downloadin semuanya dulu. Kemudian ada kumpulan soal ATLM. Untuk paket tryout-nya ini disusun sesuai dengan FR SKB CPNS dari tahun 2019. Ini tryout-nya ini memang kumpulan ya dari FR yang beredar dari tahun ke tahun gitu. Terus juga ada Zoom pembahasan materi SKB CPNS, kemudian kita kisi-kisi terbaru, bedah kisi-kisi terbaru. Kadang tuh kisi-kisinya bisa pakai yang tahun yang lalu dulu kan sebagai acuannya, tetapi kadang ujiannya tinggal seminggu, kisi-kisinya juga baru keluar gitu kan. Ya ini berusaha seoptimal mungkin ya untuk mendampingi teman-teman semuanya. Mungkin yang tahun kemarin udah join gitu kan, insya Allah pelayanan kita udah sangat-sangat optimal gitu ya, sampai
mendampingi teman-teman di hari H seleksi gitu. Grup WA yang aktif dan intensif, dan insya Allah nanti akan didampingi sampai akhir proses seleksi. Untuk program intensif P3K ATLM 2024 dapat ebook juga, materi ATLM ada 70 lebih, kumpulan soal ATLM. Untuk paket tryout-nya, ini kompetensi teknisnya sesuai dengan FR P3K dari tahun ke tahun ya. Kemudian ada paket tryout manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ada juga Zoom pembahasan materi, bedah kisi-kisi, grup WA yang aktif dan intensif, dan juga didampingi sampai proses akhir seleksi. Demikian paparannya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila mungkin ada kesalahan dari informasi yang saya paparkan, semoga dapat dimaafkan oleh teman-teman semuanya. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin ya, ini udah saya cari dari sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.